beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah sosialisasi di lingkungan sekolah. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar memahami dan mengadopsi norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku sosial yang ada di dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, sosialisasi menjadi atau memahami aturan dan harapan serta berinteraksi dengan rekan sebaya, guru, dan staf sekolah. Sosialisasi di sekolah juga seperti aktivitas sosial seperti kelompok studi, kegiatan ekstrakurikuler yang membantu siswa untuk membangun hubungan sosial dan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Penyesuaian diri adalah proses di mana individu beradaptasi dengan lingkungan baru dan memenuhi tuntunan yang ada. Di lingkungan sekolah, siswa harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas, tuntutan akademik, tata tertib, dan interaksi dengan berbagai orang. Ketiga, peran keluarga. Keluarga juga memainkan peran penting dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diajarkan di rumah dapat mempengaruhi cara seorang siswa berinteraksi dengan orang lain di sekolah. Yang keempat, perbedaan individu. Setiap individu memiliki kepribadian, minat, dan latar belakang yang berbeda. Faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, keterampilan emosional, dan pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Dalam keseluruhan, sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah merupakan proses yang kompleks dan saling terkait. Proses ini melibatkan interaksi sosial, pembelajaran nilai-nilai dan norma-norma sosial, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Dengan dukungan yang memadai dan lingkungan yang inklusif, siswa dapat merasa lebih nyaman dan sukses dalam menjalani pengalaman sekolah mereka. Gap antara pendidikan ideal dengan fenomenal sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus dapat timbul dalam berbagai aspek, dibandingkan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik Indonesia terkemuka, mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan yang dikenal sebagai 3T, yaitu taman, tasyrik, dan tauladan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang ideal, holistik, dan berpusat pada perkembangan peserta didik. Namun, gap antara pendidikan ideal tersebut dengan fenomenal sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dalam berbagai aspek. Yang pertama, kurikulum dan metode pengajaran. Prinsip pendidikan ideal Ki Hajar Dewantara menekankan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan konseptual. Namun, dalam praktiknya, beberapa institusi pendidikan masih menggunakan kurikulum yang terlalu terfokus pada penguasaan pengetahuan dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, sistem penilaian. Pendekatan penilaian dalam pendidikan ideal Ki Hajar Dewantara melibatkan penilaian holistik yang melihat perkembangan seluruh aspek peserta didik. Namun, fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di sekolah atau kampus seringkali masih diukur berdasarkan prestasi akademik semata, seperti nilai ujian atau rapor. Yang ketiga, kepemimpinan dan tata kelola. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran kepemimpinan yang inspiratif dan tata kelola yang partisipatif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal.
Namun dalam realitasnya, beberapa institusi pendidikan masih menghadapi tantangan dalam implementasi kepemimpinan yang efektif dan tata kelola yang transparan. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah atau kampus dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang ada. Terkadang budaya sekolah atau kampus yang eksklusif, diskriminatif, atau tidak inklusif dapat menghambat integrasi sosial dan penyesuaian diri peserta didik. Perbedaan budaya, latar belakang, atau identitas individu dapat menjadi faktor yang memperkuat kesenjangan antara pendidikan ideal dan realitas sosialisasi di sekolah atau kampus. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi gap antara pendidikan ideal dan fenomenal sosialisasi serta penyesuaian diri yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena antropologi budaya belajar yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus. Fenomena antropologi budaya belajar dalam konteks lingkungan sekolah mengacu pada studi tentang bagaimana budaya sekolah, norma, nilai, dan praktik-praktik sosial mempengaruhi pembelajaran dan interaksi antara individu dalam lingkungan tersebut. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan fenomena antropologi budaya belajar di lingkungan sekolah. Yang pertama, tradisi dan ritual. Budaya belajar di sekolah seringkali melibatkan ritual dan tradisi tertentu yang memberikan struktur dan makna dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya upacara pembukaan tahun ajaran, perayaan prestasi siswa, dan seremoni kelulusan. Tradisi ini dapat memperkuat ikatan sosial dan identitas sekolah. Yang kedua, nilai dan norma. Setiap sekolah memiliki nilai-nilai dan norma yang memandu pada perilaku dan interaksi dalam lingkungan tersebut. Norma sosial seperti disiplin, kesopanan, dan sikap menghormati otoritas juga dapat membentuk budaya belajar di sekolah maupun di kampus. Yang ketiga, hierarki dan struktur sosial. Budaya belajar di sekolah seringkali mencerminkan hierarki dan struktur sosial yang ada. Misalnya, peran guru sebagai otoritas yang memberikan instruksi dan siswa sebagai penerimaan pengetahuan. Yang keempat, gaya belajar. Budaya belajar di sekolah maupun di kampus juga dipengaruhi oleh gaya belajar yang dianggap efektif oleh komunitas sekolah maupun kampus. Beberapa sekolah atau kampus mungkin mendorong pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan di dalam, sementara yang lain lebih mendorong pembelajaran yang eksploratif dan berbasis proyek. Yang kelima, bahasa dan komunikasi. Bahasa yang digunakan di sekolah dan cara komunikasi memainkan peran penting dalam budaya belajar. Bahasa dapat menjadi alat yang menghubungkan siswa dengan pengajar dan sesama siswa, serta menjadi sarana ekspresi ide dan pemahaman. Yang keenam, lingkungan fisik. Lingkungan fisik sekolah juga mempengaruhi budaya belajar. Faktor seperti desain ruang kelas, perpustakaan, area olahraga, dan ruang bersama dapat membentuk suasana pembelajaran. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi budaya belajar di sekolah. Penggunaan perangkat elektronik, platform pembelajaran online, dan alat bantu digital lainnya telah membantu perubahan dalam cara siswa belajar. Penting untuk diingat bahwa fenomena antropologi budaya belajar di lingkungan sekolah dapat bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Budaya belajar yang positif dan inklusif di lingkungan sekolah
memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan potensi siswa, kolaborasi, dan pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Gap antara pendidikan ideal dengan fenomena budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dari berbagai aspek dibandingkan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penerapan kurikulum. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan konseptual. Namun dalam praktiknya, implementasi kurikulum di sekolah atau kampus mungkin terbatas oleh faktor-faktor seperti kebijakan pendidikan, standar nasional, atau sumber daya yang terbatas. Hal ini dapat menghambat kemampuan guru untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan ideal. Yang kedua, sistem penilaian yang dominan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mencangkup penilaian holistik yang melihat perkembangan seluruh aspek peserta didik. Namun di beberapa sekolah atau kampus, fokus penilaian masih terlalu kuat pada pencapaian akademik dan prestasi siswa. Akibatnya, aspek-aspek non-akademik seperti keterampilan sosial, kreativitas, atau kepemimpinan mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang seimbang dalam penilaian. Yang ketiga, budaya sekolah atau kampus yang tidak selaras. Budaya belajar dan penyesuaian diri yang terjadi di sekolah atau kampus seringkali dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya, jika ada budaya kompetisi yang kuat yang mendorong persaingan yang tidak sehat di antara siswa, hal ini bisa bertentangan dengan pendekatan kolaboratif yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk mengatasi gap antara pendidikan ideal dan budaya belajar serta penyesuaian diri yang terjadi di sekolah atau kampus, perlu adanya kolaborasi antara para pendidik, pihak sekolah atau kampus, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini dapat melibatkan pembaharuan kurikulum, pengembangan metode pengajaran yang inovatif, peningkatan budaya sekolah atau kampus yang inklusif, dan mendukung perkembangan para siswa serta mahasiswa.